itu habis banget. Iya lah. Iya. Mohon maaf Bapak, saya berdiri ya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat teriring salam tercurah kepada Nabi besar, Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'ut tabi'un, dan kepada kita semua seluruh umatnya hingga akhir zaman, dan menjadikan kita semua sebagai uswatun hasanah dan suri tauladan. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Barokah Timur Indah Bengkulu, dan yang kami hormati Ketua Masjid Al-Barokah Timur Indah Bengkulu, yang kami hormati juga Ketua Yayasan IPA Indonesia, yang kami hormati Ketua DKM. Ada juga di sini, mohon izin menyebutkan nama Bapak Dr. Haji Budiman Sakti SEMSI, para al-mukarram, alim ulama, Bapak Ibu yang tinggi, tidak saya sebutkan nama dan tidak saya sebutkan gelar, yang tua pun insya Allah bukan tidak disapa, bukan berarti tak sopan. Dan hadirin yang dirahmati Allah, dan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rezeki dan rahmat yang jualan. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita masih diperkenankan berkumpul bersama, tentunya dalam hari ini di 4 Ramadan 1445 Hijriah, kita bersama di kajian subuh bersama Mbak Enji, sahabat ataupun temannya Enji ya. Dan juga kita di sini berkumpul berikhtiar bersama untuk berdonasi bersama dalam pembangunan pesantren tunanetra Indonesia yang kelima di Indonesia, dan juga untuk membantu para sahabat rekan-rekan kita, keluarga kita yang ada di Palestina. Dan juga ada di sini sama datang juga perwakilan dari AGM, Bapak Direktur, selamat datang. Baru nampaknya. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan mungkin yang kemarin sudah ketemu di 3 titik, hari ini berjumpa kembali. Alhamdulillah. Ini kajian subuhnya, mau ikut kajian subuh atau mau ketemu Mbak Enji? Sambil menyelam minum air ya, tapi karena kita masih puasa jadi nggak bisa minum air. Baik, dan tentunya dalam rangkaian acara ini, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh sahabat kita, salah satu disabilitas tunanetra, perwakilan dari Bangka Belitung. Untuk ini kepada Firman Sadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya واشكروا لله إن
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, manakala lantunan ayat suci dibacakan, tentunya hati dan jiwa kita serasa sejuk dan tenang. Dan semoga kita pada kesempatan hari ini yang telah berkumpul dengan niat hati yang tulus dan juga terkhusus untuk firman saya yang membacanya selalu dalam limpahan berkah, rahmat, taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Firman saya merupakan salah seorang penyandang disabilitas tunanetra, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap terus belajar Al-Quran Braille, dan alhamdulillah sudah menghafal 7 juz. Dan insya Allah dan kita doakan semoga niat-niatnya terkabulkan dan juga dapat kembali melanjutkan hafalannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tak lain tak bukan kalau maksud dan tujuan kita pada hari ini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk belajar bersama. Dan tentunya yang pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan IPA Indonesia, Mbak Rizky Amelia SPD MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Baik, saya ulangi. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barokah Timur Indah ya Pak ya, Bapak Dr. Haji Budiman, yang rupanya saya
beberapa hari sebelum kegiatan ini cuma ngobrol lewat telepon, terus saya lihat fotonya, orangnya lumayan sedikit ganteng, Sedikit ganteng. sedikit ya nggak banyak, tapi rupanya ketemu di masjid melihat langsung banyak rupanya gantengnya ya. Salam takzim dari saya Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu semua para jamaah kajian subuh pada hari ini, yang insya Allah Allah muliakan dan Allah berkahi kehidupannya dunia dan akhirat. Yang saya hormati, yang kita muliakan, insya Allah Allah panjangkan umurnya dan Allah berkahi semua usianya, yaitu tamu istimewa kita Ustazah Angelina Sondang. Mudah-mudahan beliau adalah wanita salehah yang Allah pilih dalam perjalanan hijrahnya, yang insya Allah sebentar lagi beliau akan menyampaikan ilmu yang saat ini ada pada beliau. Mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi amal jariah terkhusus untuk beliau dan keluarganya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak ada yang kebetulan silaturahim kita pada pagi hari ini. Kita yakini sama-sama bahwa pertemuan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi silaturahim yang Allah berkahi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, kenalkan saya Rizky Amelia. Saya berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mewakili Yayasan Iqbal Indonesia yang saat ini kami sedang berikhtiar mengelilingi Indonesia untuk berjuang membantu saudara-saudara tunanetra yang ada di Indonesia, dan juga kami berjuang untuk membantu saudara-saudara Palestina. Alhamdulillah, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina sudah kami bantu sejak dari tahun 2013, dan alhamdulillah sampai saat ini kami terus mengirimkan bantuan. Saat ini di depan kita sudah ada perwakilan tunanetra Indonesia yang beliau dari Bangka Belitung, Mas Firman. Hari ini bersama-sama melakukan ikhtiar untuk semua teman-teman tunanetra yang ada di Indonesia. Mereka hanya minta untuk bisa difasilitasi memiliki tempat belajar, bukan minta kemewahan di dunia. Hanya minta difasilitasi tempat belajar, khususnya belajar pendidikan agama, sholat, bisa baca Quran Braille, apalagi punya cita-cita ingin menjadi penghafal Al-Quran Braille. Firman sendiri, alhamdulillah saat ini sudah hampir 8 juz. Beliau hafal Al-Quran. Itu bukan Quran biasa, Quran Braille. Saya aja masih bingung merabanya itu. Cuma titik-titik aja. Masya Allah, saya terpanggil dengan kalimat mereka yang mengatakan, kami tidak bisa melihat kemewahan dunia karena Allah takdirkan kami buta. Allah takdirkan kami tidak bisa melihat semuanya di dunia. Namun kami tidak mau buta 2 kali. Sebagaimana Allah katakan, banyak orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta nanti pada hari kiamat. Berarti kami juga masuk dalam salah satunya, karena Allah tidak sebutkan kecuali tunanetra, tapi Allah sebutkan semuanya. Maka kami ingin berjuang supaya kami tidak buta untuk yang kedua kalinya.
Karena buta di dunia adalah takdir, namun buta di akhirat adalah pilihan. Kalimat itu membuat saya termotivasi, membuat saya bersemangat. Kun fayakun, bismillah, saya ikhtiar untuk mengajak semua jamaah yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa mewujudkan cita-cita yang saat ini sedang mereka idam-idamkan. Hari ini, qadarullah, Allah sampaikan kami ke kota Bengkulu. Lagi-lagi, saya selalu berpikir, ini juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan Masjid Al-Barokah ini adalah tempat yang Allah tunjuk untuk bertemu orang-orang baik di sini, insya Allah. Mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi ikhtiar yang Allah ridhai, menjadi wasilah untuk kita semua untuk mendapatkan surga Allah. Saya hanya minta kepada teman-teman tunanetra, salah satunya Mas Firman, jika nanti Allah pilih mereka, Allah ridhoi mereka masuk surga, setidaknya nama saya dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, setidaknya jamaah Masjid Al-Barokah dikenang mereka, lalu mereka minta sama Allah, sehingga kita pun Allah ridhoi untuk masuk surga bersama mereka. Bapak Ibu semua, untuk khusus teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina, saat ini kondisinya sangat menyedihkan. Insya Allah nanti kami akan menayangkan kejadian yang memang saat ini selalu update sampai dengan hari ini. Karena kami setiap kegiatan apapun yang kami lakukan, kami tidak melupakan mereka. Dimanapun kami berada, setiap penggalangan dana, sebagian akan kami sisihkan juga untuk Palestina. Mudah-mudahan kita semua hari ini sama-sama ikhtiar bisa mengumpulkan donasi sebanyak-banyaknya untuk merealisasikan pembangunan pesantren tunanetra Indonesia dan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Untuk diketahui bahwa pesantren tunanetra yang saat ini sedang dibangun berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ini pesantren yang kelima yang ada di Indonesia. Pesantren ini juga teruntuk semua saudara-saudara tunanetra yang ada di Indonesia, tidak menutup kemungkinan untuk yang ada di Bengkulu. Dan ini semua gratis, termasuk insya Allah jika ada dari Bengkulu nanti yang mau ke sana, yang siap belajar dan ikut berjuang bersama-sama menjadi penghafal Al-Quran Braille, insya Allah akan kami fasilitasi mulai dari keberangkatan dan semua kebutuhan yang mereka butuhkan di sana. Bapak Ibu semua, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua pengurus Masjid Al-Barokah. Saya tadi lupa menyebutkan ada saudara saya di depan mata karena dia pakai kacamata, jadi saya udah agak pangling gitu ya. Subuh ini buka nggak kacamatanya? Apalagi sakit mata. Lebih ganteng gitu ya. Direktur PT AGM Tour and Travel, Ustadz Haji Ahmad Yusuf, sahabat saya yang Allah pertemukan. Lagi-lagi saya tadi katakan ketemu Pak Haji Budiman lewat telepon. Ustadz Yusuf juga sama, kalau telepon berjam-jam sampai panas kupingnya, tapi Allah pertemukan kami melalui silaturahim dari kegiatan kemanusiaan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz Yusuf sehat selalu. Allah berkahi kehidupannya beserta keluarganya dunia dan akhirat. Allah berikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, itu saja dari saya. Mohon maaf sudah berpanjang lebar. Silaturahim ini mudah-mudahan Allah berkahi. Salam takzim dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan salam sapa
dari Ketua Yayasan IPA Indonesia, Barisnya Media, dan selanjutnya juga tentunya kami akan mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pemakmuran Masjid. Untuk ini kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Budiman Sakti SMSI, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita mendengar dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi subuh ini kita dapat kumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai. Puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Ibu atau Ayudah Ustazah Angelina Sondak. Beliau ini pernah ketemu dengan saya di kampus Uli. Waktu kunjungan Komisi 9, saya mewakili rektor sebagai dekan Fakultas Ekonomi di Unias. Pernah salaman langsung. Tapi tahun 2011 atau 2010 sekitar itu. Tapi mungkin Pak Haji masih aktif sebagai anggota dewan. Yang saya hormati Ibu Rizky Amelia, Ketua Yayasan Islam, Bapak Ustadz Yusuf dari AKM, Bapak Imam Bilal Karim, Bapak RT, Bapak RW, dan Bapak-bapak pengurus DKI dan pembina yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tentu kami sebagai mewakili, saya mewakili dari pengurus DKM mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Pak Enci dan kawan-kawan, karena ya mungkin pertolongan dari Pak Ustadz Yusuf yang sudah menghubungkan saya untuk dapat Pak Enci datang ke sini. Kebetulan Ustadz Yusuf di depan rumahnya. Dia adalah jamaah masjid kami. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tidak akan panjang lebar, di mana Pak Enci ini ya tentu kita sudah kenal semua pada zamannya, dan alhamdulillah sekarang ini beliau hafizah ya, sampai 30 juz. Dan kalau saya baca riwayat ini, beliau ini pasti berbahasa Inggris dan berbahasa Jerman. Ya, kalau depan bahasa Inggris saya ngaku kalah. Beliau ini ya tentu anggota dewan 2 periode, berasal dari Manado. Kalau tidak salah bapaknya, orang tua ini Bapak Profesor Dr. Insinyur Luki Sundak MSc. Itu adalah dosen di Universitas Samator. Sama profesinya pun, cuma saya belum profesor. Ya nanti akan jelaskan, saya persilakan kepada Pak Enci ya, untuk menjelaskan bagaimana kilas Ibu sebagai mualaf. Catatan saya itu tahun 2008 kalau nggak salah. Ya, ini suatu hal yang sangat menarik bagi saya, karena CV-nya saya baca di internet. Wah, bagaimana kalau bisa saya seperti itu? Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak usah panjang lebar karena tadi Ibu Amelia sudah panjang menjelaskan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Pastinya yang lainnya gak sabaran lagi ya. Gak sabaran lagi untuk mendengar suara serak-serak basahnya Pak Enci. Pak Ibu udah paham nih. Bapak-bapak insya Allah paham ya Pak ya. Tak kenal maka tak sayang. Tadinya biasanya saya ceritain dulu profil pembukanya, tapi kurang lebih Ustaz udah jelasin, jadi kayaknya gak perlu lagi jelasinnya. Yang pastinya perjalanan hijrahnya yang kita nantikan ya, biar menambah hasanah ilmu kita, membuat kita semakin cinta akan Allah, membuat kita semakin cinta akan Al-Quran. Amin, amin. Dan juga dalam kesempatan ini, biar mataharinya gak terlalu naik, nanti cepet capek ngantuk.
langsung saja kita panggilkan yang gak kalah cantik dari saya. Silakan untuk Mbak Eji ataupun Angelina Santa. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Pak Budiman Sakti, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi terharu saya Pak. Baru bicara sama Ibu tadi, Alhamdulillah, cerita bahwa saya dulu pernah datang ke kota Bengkulu saat sahabat saya juga waktu itu mungkin masih menjabat, saya lupa ingat, Bapak Agus Rin. Kebetulan dulu satu partai, ya alhamdulillah datang, tapi datangnya itu dulu sebagai anggota DPR. Sekarang katanya masih tetap anggota DPR, tapi apa? Dewan Penerus Rasulullah. Penerus Rasul. Masya Allah, Bismillah ya. Pasti bapak-bapak ibu-ibu tahu cerita saya. Saya ingin mengawali dengan Al-Baqarah 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin apa yang tidak enak bagimu itu baik untukmu, tapi mungkin apa yang enak itu justru tidak baik buatmu. Saya menikah dengan Mas Haji Pak Said setelah pacaran 6 tahun. Dua tahun kemudian almarhum Mas Haji meninggal dunia. Gak enak dan saya gak suka. Kalau ditanya Mbak Eji itu perasaannya gimana, itu udah perasaannya amburadul. Karena saya akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Mas Haji yang memang pada saat itu tidak disetujui oleh orang tua saya karena perbedaan agama. Dan yang saya belain akhirnya meninggal dunia. Kianu berusia 1,5 tahun. Gak enak. Tapi jawabannya ternyata itu baik. Ini belum nemu nih. Jadi Al-Baqarah itu belum nemu. Jadi saya berpikir kok begini banget. Setelah keputusan besar dalam hidup saya ambil yang ingin saya jadikan imam, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 bulan setelah itu saya dinyatakan tersangka. Astagfirullah. Pikiran ini masih baru kehilangan ya. Baru kehilangan karena kasus yang besar. Ibu-ibu dulu pasti, bapak-bapak kalau melihat saya mungkin, aduh gak nyangka ya, aduh kok begini ya, aduh udah, itu saya sangat paham dan saya maklumi itu semua kayaknya se-Indonesia tuh menghina Angelina Sondakh, mewakili Angelina Sondakh, udah pokoknya gak benar apa yang saya katakan aja gak pernah benar, apa yang saya omongin gak pernah dipercaya, saya bilang benar orang bilang bohong, saya bilang ini kebenaran dibilangnya dusta. Dan itu gak enak. Pak Budiman pasti gak enak. Apalagi ayah saya seorang profesor, pada saat itu masih rektor, sehingga
Hinaan itu nggak hanya ke saya, tapi ke keluarga besar saya. Percumalah rektor bisa ngelulusin puluhan ribu mahasiswa, tapi anak sendiri nggak bisa dididik. Dan ternyata itulah yang sebenarnya Allah ingin ajarkan, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, resikonya ternyata gak hanya ditanggung oleh kita sendiri. Kesalahan dan kebodohan yang luar biasa seorang Angelina Sondag lakukan, yang katanya lulusan Australia, S2-nya UI, lagi ngambil doktor, ternyata kok bisa membuat sesuatu kesalahan yang berdampak tidak hanya kepada saya, tapi kepada ayah saya, ibu saya, dan anak-anak saya. Astagfirullahaladzim. Dan ini kita bicara 10 tahun, bukan waktu yang singkat. Ayah saya yang juga dihina itu masih menunjukkan kesetiaannya, besukin saya seminggu 3 kali, gak pernah absen, nguatin saya, ngedampingin saya ketika semua seluruh dunia ini menghina saya. Ayah saya tuh tetap ada di samping saya dan mengatakan bahwa kamu adalah anakku. Sebagaimana orang menghina kamu dengan keputusan kamu, ayah saya tetap akan berada di samping saya walaupun saya begitu mengecewakan beliau. Karena keluarga besar saya, opa saya itu adalah seorang pendeta emeritus. Pendeta emeritus artinya 75 tahun memberikan dirinya untuk melayani jemaat. Jadi ayah saya seorang penatua. Kalau di Manado, keluarga yang taat. Nah, jadi kan gempuran kepada ayah saya enggak hanya dari akademisinya, dunia sivitas, tidak, tapi juga dari dunia kerohanian, keagamaan di Manado. Dan 10 tahun beliau melakukan itu. Ayah saya nunggu Budiman sampai saya bebas, dan ayah saya meninggal tahun lalu. Dan ayah saya masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ternyata apa yang gak enak ini, masuk penjara gak enak, ditinggal meninggal suami gak enak, kepisah sama anak. Ibu pasti ngerti kalau misalkan punya anak pertama, untuk pertama kalinya keinginannya itu tuh cuma pengen deket, mau dari masih di dalam kandungan udah kita sayang-sayangi karena anak pertama. Semua buku di Pak Budiman saya baca, mulai dari Tiger Mom, mulai bagaimana menjadi orang tua yang baik, semua itu saya pelajari karena mungkin dengan latar belakang saya yang ingin mengetahui dan tertarik untuk mengurus anak pertama. Karena saya nikahnya agak telat, saya nikahnya di usia 32 tahun. Jadi kayak punya anak pertama tuh kayak ya Allah. Tapi Allah menakdirkan juga ternyata wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ternyata ini gak enak juga ketika akhirnya saya harus terpisah dengan Kiano. Kiano 1,5 tahun ditinggal meninggal oleh ayahnya. 2,5 tahun saya masuk ke dalam. Dan itu semua gak enak, sama sekali gak enak.
Setelah saya masuk, Kiano saya titipkan ke kakak saya. 2 tahun saya di dalam. Kiano dengan kakak saya meninggal. Gak enak. Bingung saya cari nitipin anak saya kemana, karena gak mungkin lagi saya bebani orang tua saya. Saat itu ada di Manado, ayah saya waktu itu masih jadi dosen. Untuk nitipin Kiano, saya yang udah begitu nyakitin orang tua saya masih datang, udah usia lumayan dewasa itu ya, dewasa udah menikah, datang bawa masalah, datang bawa anak buat dititipin, kan rasanya sangat gak enak gitu. Ketika almarhum kakak saya meninggal, itu sama sekali gak enak karena kehidupan saya di dalam lapas pun berubah. Yang biasanya kakak saya nganterin makanan, yang biasanya kakak saya bilang, oh iya izin gak apa-apa Kiano aman, udah kamu gak usah pikirin, udah uang sekolah Kiano nanti pokoknya saya cari udah. Jadi saya ada ketenangan, mama papa kamu gak usah pikirin, nanti saya yang jaga karena kita cuma 2 bersaudara. Jadi ketika kakak saya meninggal itu gak enak sama sekali, ya Allah, sangat gak enak. Karena di saat yang sama, ketika kakak saya meninggal, hukuman saya juga diperberat. Dari 4,5 tahun jadi 12 tahun. Jadi saya gak tahu, ya Allah, saya gak punya kakak lagi. Terus hukuman saya ditambah. Nah, di dalam sterak saya itu tuh tulisannya tuh 17 tahun karena plus uang pengganti 5 tahun yang kalau tidak dibayarkan dalam setahun, dalam 1 bulan, maka hukumannya ditambah 5 tahun. Jadi 12 tahun. Sebulan kemudian setelah disita, ternyata saya nggak punya harta sebegitu banyaknya. Jadi nggak nyampe yang dituntutkan. Otomatis dari 12 tahun itu jadi 17 tahun. Jadi saya saat itu betul-betul merasakan, ya Allah, saya nggak sanggup. Karena saya berpikir kakak saya udah gak ada, Kiano mau dititipin kemana? Dan saya bilang, ya Allah, saya udah gak mau lagi, udah saya mendingan ikut Mas Aji, saya gak tahu lagi soalnya Kiano harus dititip kemana. Saya kasihan sama Kiano karena Kiano harus dititip ke sopir saya, ya Allah. Saya dititipin dari ustadz ke ustadz. Dan saya gak kepengen anak saya mengalami nasib seperti itu. Karena ini adalah anak pertama saya pengennya dia mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan orang-orang juga yang menyayanginya. Tetapi kenapa Allah membuat sampai Kiano harus dari satu pesantren ke pesantren lain, ke satu ustadz ke ustadz lain yang dia gak kenal orangnya. Sampai ketika akhirnya ayah saya dan ibu saya memutuskan untuk udah pensiun ke Jakarta ngurusin Kiano. Sebegitu pengorbanan ayah dan ibu saya. Karena ketika kakak saya meninggal, lantang luntung lah kita ini kan, saya ini perantauan di Jakarta sebenarnya. Kita keluarga besarnya tuh di Manado. Dan semua itu gak enak. Hukuman naik, diperberat, gak dapat remisi lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi di bulan-bulan begini nih, yang seharusnya warga binaan pada girang karena nantinya pas sholat Idul Fitri, sholat Id dibacakan pembagian remisi, itu saya gak dapat. Jadi 10 kali saya nggak dapat remisi untuk Idul Fitri. Begitupun 10 kali saya nggak dapat remisi untuk 17 Agustus. Dan itu gak enak.
Sementara orang lain tuh girang, senang, teriak-teriak namanya di dalamnya. Aduh ya, saya dapat remisi ini 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun setengah, 2 tahun. Terus kegirangan mereka kan gak bisa mereka kontrol karena namanya orang girang. Dia lupa yang di depan diri itu gak dapat remisi. Dan akhirnya Allah mengajarkan gak apa-apa. Yang gak enak ini mungkin baik untukmu. Tapi saat kejadian yang gak enak ini kan saya gak bisa terima. Saya gak bisa terima kehilangan suami, saya gak bisa terima kehilangan kakak saya gak bisa terima dihukum berat. Dan gak usah dibilang soal kehilangan teman, kehilangan harta, kehilangan harga diri. Itu hanya bagian kecil, karena kehilangan yang lainnya saya rasakan dan itu gak enak. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau hari ini bisa ada di masjid ini, di sholat subuh, bersyukur. Astagfirullah. Di bulan Ramadan masih bisa kumpul dengan keluarga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu nikmat yang luar biasa. Karena kita mencari begini suasana di dalam penjara tuh gak akan dapat. Karena sel penjara baru dibuka jam 8 pagi, ditutup jam 5. Berarti gak akan pernah ketemu yang namanya sahur bareng, dan gak akan pernah ketemu dengan yang namanya buka puasa bareng. Karena kunjungan pun kan hanya bisa sampai jam 3. Gak enak. Gak enak saya yang baru muslim, yang baru mau ngikutin Ramadan, diperhadapkan pada lo kok jadi begini tuh. Dan semua itu gak enak. Tapi ternyata Allah bilang itu baik untukmu. Baiknya di mana? Kalau ini baik-baiknya di mana? Tahun keempat, tahun keempat, baiknya di mana ya Allah? Ternyata Allah memberikan jawaban baiknya itu setelah 10 tahun saya menjalaninya. Memang perlu waktu. Dan Allah hanya bilang sabar. Kita ini maunya cepat, ada masalah langsung terselesaikan. Padahal Allah gak bilang pertolonganku cepat. Allah bilangnya inna nasrullahi qarib, pertolonganku dekat. Ternyata bagaimana bentuk pertolongan Allah? Ketika akhirnya seperjalanan saya di dalam, saya memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah karena teman udah gak punya, duit udah gak punya. Akhirnya kelempar ke sel besar. Dulu tuh masih ya, akhirnya dilempar ke sel besar, ketemu dengan kasus pembunuhan, kasus narkoba, kasus begal, kasus pencurian, mutilasi, dimasukkan di situ. Gak enak. Apalagi orang mandangnya, oh Angelina Sondang yang anggota DPR kasus korupsi. Biasanya yang tipikor itu dapat tempat yang khusus. Ini bergabung, astagfirullahaladzim. Gak enak. Gak enak harus tidur lihat kakinya orang. Gak enak. Karena kalian ketemu kepala ketemu kaki. Untuk saya yang dari dulu sama orang tua saya gak pernah dirasain susah. Saya disekolahkan di Australia. Alhamdulillah keluarga saya tidak kaya tapi tidak miskin. Tiba-tiba saya masuk harus lihat kakinya orang. Dan kakinya orang ini adalah
adalah kaki yang dulu orang-orang yang saya hinakan karena pekerjaannya. Makanya Allah berpesan, kita semua manusia ini sama. Karena engkau tidak pernah tahu nasibmu besok itu apa. Jangan engkau terlalu sombong dengan apa yang kau miliki, karena itu bukan milikmu. Itu yang aku titipkan sementara untukmu. Kalau kau merasa memiliki dan akhirnya kau sombong, disitulah sebenarnya kehancuran manusia. Merasa dia yang punya. Padahal setiap malam kita mau tidur bacanya ayat kursi. Ayat kursi, Allahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan bumi miliknya Allah. Gak ada punya kita. Kita cuma dikasih hak guna pakai. Bukan hak milik, tapi ngerasa memiliki. Makanya ketika kehilangan kita sedihnya berkepanjangan. Karena kita merasa ini punya saya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada yang punya kita? Yang punya kita hanya amal ibadah kita. Ini semua bakal habis. Nanti tanah yang kita injek-injek akan balik injek-injek kita. Cacing yang kita bunuh-bunuh kalau lagi tanaman nanti balik makan diri kita. Yang tertinggal hanyalah hati. Tapi kenapa kita sibuk untuk memperbaiki fisiknya kita, tapi tidak hatinya kita? Allah luar biasa. Yang gak enak ini ternyata Allah bilang baik. Dan memang begitu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau makin tua yang enak itu sebenarnya gak baik ya. Makan kambing enak. Tapi apa? Darah tinggi, kolesterol gak baik buat kesehatan. Makan apa gula berlebihan juga gak baik. Diabetes, kacang-kacangan, asam urat, kebanyakan garam, hipertensi. Jadi sebenarnya di situ Allah bilang udah, ya. Karena kadang-kadang kita sedang mencari yang banyak itu belum tentu berkah. Tapi yang berkah itu pasti banyak. Kita kadang-kadang merasa bahwa ya Allah saya pengen jadi orang kaya, boleh gak apa-apa. Saya ingin dulu rajanya Ramus. Yang namanya jabatan, Masya Allah saya jadi anggota DPR di usia 26 tahun. Di usia 29 saya jadi wakil sekjen, partai berkuasa. Saya jadi banggar. Ya, yang ngatur-ngatur duit nih, mau ke Bengkulu berapa, yang mau ke ini berapa. Masya Allah, astagfirullahaladzim, sombong. Ternyata aku cuma main dengan doang ya, ini anggaran ini yang gampang aja, cuma masalah naruh-naruh. Astagfirullahaladzim. Tanpa mengingat bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu berdampak pada masyarakat. Alhamdulillah yang gak enak ini nih 10 tahun dengan segala penderitaannya ini ternyata baik. Kalau enggak Pak Budiman saya hari ini datang ke sini buat minta dicoblos alias nyalek lagi. Tapi apa Allah bilang? Udah. Karena apa? Saat kau diberikan kekuasaan kau lupa diri. Udah gak usah. Karena apa? Rezeki kan gak perlu dari situ. Bantu orang gak mesti harus dari situ. Karena saya ini dulunya kenapa Allah bersihkan? Karena pertama kebanyakan janji palsu. Astagfirullah. Coba saya
nanti ini masjid selesai bener ya nanti, oh jangan dianggap mah. Ya, makanya bedanya pilkada sama pilkada apa? Coba, Pak Ustadz, bedanya pilkada sama pilkada. Hah? Kalau pilkada Lupa jadi. lupa jadi, kalau pilkada Jadi lupa. jadi lupa. Astagfirullahaladzim. Nah di situ nih janji palsu dan janji PHP ya kalau mau dibilang. Setelah kepilih lupa. Itu saya loh ya, saya nggak bela yang lain. Mohon maaf ya Allah, ini diri saya. Ini diri saya. Ya. Kemudian apa? Kebanyakan makan gaji buta. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Ini saya loh ya. Yang lain jangan tersinggung. Maaf kalau ada yang anggota dewan, mohon maaf. Ini saya lagi cerita Angelina Sondang ini. Datang rapatnya iya. Tapi apa yang diomongin dia gak tahu. Kongko tanda tangan. Astagfirullah. Tok gak mikir itu nyampe gak ke rakyatnya. Ya kan dapat duit reses, alhamdulillah, keluar negeri penantang petenteng, pulang-pulang bawa tas branded. Gak tahunya ini uang rakyat, pajak dari yang jualan tempe. Apalagi udah janji palsu, udah makan gaji buta. Yang ketiga nih, makan uang haram. Tapi saya kasih makan anak-anak saya. Karena apa? Karena rakus. Karena apa? Karena pengen dipuji orang. Karena apa? Karena pengen diakui oleh orang. Karena pengen apa? Dibilang yang terhormat. Astagfirullah. Makanya kalau saya dengar itu, saya gak bangga hari ini dengan itu. Karena itu hanya penyebutan. Yang bikin kita terhormat adalah kalau kita beriman kepada hari akhir, malik yaumiddin. Sehingga kita takut setiap habis sholat subuh kita katakan idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiban khafidatur rafi'ah idza rusyatil ardu rujya wa usatil jibalu basa. Ada yang apa nih ibu? Ibu-ibu banyak apa? Gak apa-apa. Kenapa dianjurkan setiap habis sholat subuh bacaan waqi'ah supaya kita tahu pada hari kiamat? Supaya apa? Kita yakin bahwa perbuatan kita sepanjang hari setelah ini jangan sampai kita mengkhianati Allah. Karena akan ada hari kiamat itu dan terang jelas nyata. Masya Allah, seorang firman yang ditakdirkan tunanetra, tapi dia bisa melihat, ya yakin akan hari akhir. Kita yang setiap hari melihat dunia ini malah silau sama dunia ini, menganggap dunia ini selamanya, sehingga yang kita tabung adalah kebanyakan tabungan Mandiri, BCA, BRI, BNI. Tabungan akhirnya kira-kira saldonya nyampe ya? Astagfirullah, penjara sepi, tapi alam kubur pasti lebih sepi. Kalau kita terlalu banyak ngumpulin teman dunia yang belum tentu jadi teman alam kubur kita, maka sangat merugilah kita. Karena apa? Yang kita perlukan dalam perjalanan yang super lama itu adalah teman di alam kubur. Astagfirullah. Yang ada di sini boleh jadi teman kita sampai jannah, tapi boleh jadi juga bukan teman kita di alam kubur. Karena apa? Karena kadang-kadang itu manusia di depan baik, di belakang nyakitin.
Itu udah saya alamin ibu-ibu. Saat saya terkenal, punya kuasa, astagfirullah, temennya banyak banget. Giliran saya diumumkan tersangka, satu-satu mulai pergi. Saya dimasukkan ke penjara, bablas wae alias hilang. Astagfirullah. Makanya kata Allah, kenapa kau cari teman di dunia saja yang bisa mengkhianatimu, bisa meninggalkan kamu? Kenapa kamu lupa dengan teman yang sesungguhnya temannya itu Al-Quran? Dan mulai dari situlah akhirnya Allah mengisi hari-hari saya dengan teman setia saya Al-Quran. Karena ibu, saya ditinggal, saya dibenci. Allah bilang apa? Wa anta rabbuka wa ma qala, surat 2. Saya mau bunuh diri, saya nggak kuat. Allah bilang apa? Ali Imran 139, wala tahinu wala tasanu, jangan kamu lemah, jangan kamu sedih, udah sabar. Ketika saya ngaduin semua nasib saya ke orang semua dan ada pertolongan, Allah bilang makanya jangan kau adukan kepada manusia ceritamu, tapi apa? Qala inna ba'asyubasi husni ila Allah, adukanlah susahmu, adukanlah sedihmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah mulai lemah, Allah bilang apa? Al-Fatihah fatahna laka fathan mubina. Kamu pasti menang, tapi menangnya orang Islam itu bukan menangnya dunia, bukan yang kemarin kata Rasulullah itu, bukan menangnya, bukan itu. Menangnya adalah apa? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Allah bilang apa? Kamu menang kalau dosa-dosa masa lalumu dan masa akan datang diampuni oleh Allah. Dan ibu-ibu, saya di sini dan lain tak bukan berdiri di sini hanya mohon agar supaya Allah ampuni semua dosa-dosa saya di masa lalu. Hanya ini yang saya niatkan. Saya bukan ustazah, saya sama. Saya gak lebih pintar dari ibu-ibu, bapak-bapak. Ayat-ayat yang Allah taruh dalam otak saya ini hanya titipan. Bukan masalah banyaknya hafalan juznya, bukan. Tapi masalah bagaimana setiap surat cintanya Allah itu berdampak baik buat kehidupan saya. Ketika Allah mengatakan Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina, tidak, kamu tidak akan saya bebani dengan ujian yang lebih berat. Sudah kamu kerjanya minta ampun aja sama Allah, gak ada yang lain. Jadi Allah datang ke dalam diri saya melalui surat cintanya. Kalau saya bisa merasakan cintanya Allah, ibu-ibu bapak juga pasti bisa. Hanya permasalahannya kadang-kadang kita terlalu malas. Kita nggak mau baca Al-Quran. Kalaupun baca nggak tahu artinya. Astagfirullah. Padahal Allah mengatakan apa? Surat An-Naml ayat 4, Innaladina la yu'minuna fil akhirati sayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Memang kalau lagi malas, Allah jadikan itu yang sesat terasa indah, nggak ngaji indah, nipu orang indah, bohongin orang indah, curangin orang indah. Kalau perempuan ibu-ibu biasa apa? Ngomongin orang lain indah. Astagfirullah, lupa ayat 5-nya.
ulaika ladina lahum su'ul azabi fil akhirati ajran. Lupa bahwa pembalasannya bagi orang-orang yang buta. Ini buta beneran, ini bukan kayak firman. Sehingga yang indah itu terasa oke-oke aja, yang ngelakuin yang gak oke indah. Azabnya di dunia. Dan mereka menjadi orang-orang yang paling merugi di akhirat. Tapi ibu-ibu, waktu saya terbatas, pengen lebih banyak cerita. Tapi 10 tahun dalam penjara diceritain, dalam 1 tahun pun gak bakal kelar. Ya. Intinya kita ada di sini karena Allah pengen agar dosa-dosa kita diampuni. Amin. Amin. Al-Baqarah 271. Intu berusudakoti fani imani wa intu kufuhu wa tu'tuhal fukara afuwa khairun lakum wa yafir lakum zunubakum wa ulahu ghafurur rahim. Jadi ibu-ibu, satu cara buat ngebersihin dosa-dosa kita lewat sedekah. Mohon maaf, saya Mbak Rizky Firman gak datang buat minta-minta maaf. Allah saya sudah sangat cukup memelihara saya. Walaupun gaji saya ini gak sebesar waktu saya DPR, walaupun duit saya gak sebanyak ketika saya jadi anggota, tapi Allah kasih nikmat. Bismillah. Hari ini belum punya duit buat bayar uang sekolah kamu, gak apa-apa. Allah pasti kasih. Yakin? Hakul yakin. Dan yang saya lakukan langkah-langkah saya ini, insya Allah karena ingin mencari yang halal buat anak saya. Karena pada saat saya di dalam ayah saya yang membiayai kiamu, ayah saya baru meninggal kemarin, baru kerasa ya Allah, ternyata bayar ini, bayar ini, bayar ini. Tapi Allah saya maha kaya, saya tidak khawatir. Makanya kalau saya Mbak Rizky, Mbak Firman kesini bukan mau minta duitnya ibu-ibu, enggak. Bukan mau minta duit bapak-bapak, enggak, astagfirullah. Tapi ingin mengajak, ayo bersihkan diri kita, bersihkan harta kita, bersihkan hati kita. Dan Allah bilang salah satu caranya adalah dengan sedekah. Masalahnya kita kebanyakan kasih sedekah dari sisaan kita. Habis bayar listrik, habis bayar listrik mobil, uang anak sekolah, sisanya baru buat Allah. Ibu-ibu dari tas dicari-cari, yang paling kecil dikasih, astagfirullah. Makanya saya bilang, kita bukan peminta-minta, tidak, astagfirullah, jangan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yayasan IKMA ini adalah untuk memberikan kemanfaatan buat ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Mudah-mudahan siapa tahu sedekah hari ini justru yang menjadi amalan yang memasukkan ibu-ibu bapak-bapak ke dalam surganya Allah. Kita gak pernah tahu. Apalagi insya Allah bersedekah di bulan Ramadan ini, kalau kita yakin pahalanya akan dilipat gandakan. Ayo. Dan hari ini saya bersama Mbak Rizky, silakan Mbak Rizky untuk memulai debat. Mbak Mita, silakan untuk dipandu programnya apa. Keikhlasan dari ibu-ibu saja. Bapak-bapak, tidak ada paksaan. Jadi pulang dari sini kita nggak bilang ya Allah datang ke sini tuh kalau ada penggalangan dana. Dan jangan, astagfirullah. Mbak Mita, silakan untuk mulai dipandu. Saya kurang lebihnya mohon maaf lahir batin.
selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga berkah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Sangat luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan. Ini titik kita yang ke, sampai lupa udah berapa titik ini? Yang keempat ya, keempat. Karena setiap yang kita kunjungi, setiap tempat kita berbagi, temanya selalu berbeda-beda. Kemarin terakhir di acara buka puasa bersama itu dengan motivasi yang sangat luar biasa, karena olehnya benar-benar hari ini semuanya tertunduk, semuanya menguras air mata ini kayaknya. Bukan karena sesi curhatnya, tetapi pengalaman yang kita petik bersama. Jadi segala sesuatu itu merupakan titipan, termasuk harta yang paling berharga di kehidupan kita, anak. Itu adalah titipan dari Allah. Jadi kalau Allah bilang jangan terlalu sayang, nanti kalau kita terlalu sayang sakit. Sama orang tua sayang, siapa sih yang nggak sayang sama orang tua? Kalau terlalu sayang sakit. Dengan segala sesuatu barang itu jangan terlalu sayang, karena sesungguhnya apa yang kita sukai nggak baik yang kecil. Segala sesuatunya, harta yang kita cari hari ini, harta yang mungkin kita kejar selama ini, baik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Allah. Bapak Ibu, tadi kita sudah bersama firman, kita mendengarkan tilawahnya, dan kita akan menyaksikan proses pembangunan pesantren tunanetra yang ada di Pangkal Pinang. Proses pembangunan pesantren tunanetra sedang berjalan, tepatnya di Kota Surabaya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin ada yang pernah berkunjung ke Pulau Bangka, tepatnya di Provinsi Bangka Belitung. Dan insya Allah ini sudah didesain khusus untuk keamanan disabilitas tunanetra. Di lahan yang tadinya ada yang menyiapkan mewakafkan, akan tetapi ternyata semua yang titipan itu nggak jadi diwakafkan, dan akhirnya Yayasan Hikmah Indonesia berjuang sendiri mendapatkan lahan itu. Karena proses pembangunan sudah sekian persen berjalan. Ini sudah didesain khusus. Begitu besar keinginan firman beserta teman-teman tunanetra ingin belajar lebih dekat, ingin mengenal Al-Quran lebih jauh lagi. Kalau PNJ insya Allah sudah 15 juz, firman akan menuju 8 juz. Mungkin dengan adanya ini akan lebih menambah semangatnya. Bahkan pesantren tunanetra ini tidak hanya menutup kemungkinan untuk bukan hanya dari Bangka, akan tetapi dari seluruh Indonesia.
menyaksikan yang pertama progres pembangunan pesantren tunanetra Indonesia, yang kedua kita juga menyaksikan apa yang saat ini sedang terjadi oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jika hari ini banyak tunanetra di Indonesia berharap mereka bisa belajar dengan fasilitas yang baik, yang nyaman, dan hari ini juga ada saudara-saudara kita di Palestina yang sama dengan kita, mereka sedang berpuasa, namun bisa jadi mereka tidak bisa berbuka karena di sana tidak ada makanan, minuman, kurangnya obat-obatan, mereka kedinginan, tidur tidak beralaskan apa-apa, hanya di bawah tenda seadanya. Banyak anak-anak makan roti yang sudah tidak layak, minum air selokan, minum air laut, bahkan makan rumput. Dan tidak sedikit juga mereka makan binatang seperti kucing. Karena sebelum perjalanan safari Ramadan kami ini, saya juga bersamai safari dakwah Syekh Palestina yang memang beliau keluarganya masih berada di sana. Jadi update setiap hari alhamdulillah kami terima. Sebelum ini juga kami ke Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan, alhamdulillah donasi dari masyarakat Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan sudah sampai ke Palestina dan sudah mereka terima berupa makanan siap saji. Insyaallah hari ini kami mengajak semua Bapak Ibu semua untuk bersama-sama ikhtiar mencari ridha Allah melalui kegiatan penggalangan dana ini, kegiatan penggalangan dana untuk semua tunanetra yang ada di Indonesia yang insya Allah nanti akan kami bawa belajar di pesantren tunanetra yang saat ini sedang kami ikhtiarkan, dan insya Allah sebagian dari penggalangan dana juga akan kami salurkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sambil melihat video yang saat ini sedang ditayangkan, bismillah, saya ingin ikhtiar mengajak semuanya. Insya Allah donasi ini tidak harus hari ini Bapak Ibu, bisa ditransfer, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa dicicil karena pembangunan terus berjalan, dan terkhusus untuk saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan mungkin dalam waktu yang sangat lama. Jadi mereka juga membutuhkan penyaluran entah sampai kapan. Bismillah, pada hari ini saya mengajak semuanya yang siap untuk berdonasi, insya Allah akan diberikan kenang-kenangan berupa Al-Quran yang sudah ditandatangani oleh Mbak Enji. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Bismillah, saya ingin bertanya, siapkah Bapak Ibu semua membantu saudara-saudara tunanetra dan saudara-saudara Palestina? Siap? Siap. Siap? Siap. Takbir. Takbir. Siap berjuang dengan harta yang kita punya? Siap? Siap. Takbir. Bismillah, saya akan mulai ikhtiar ini. Adakah yang siap di antara jamaah yang hadir di masjid ini untuk memberikan sedekahnya? Uangnya tidak harus hari ini, bisa transfer seperti yang saya kasih tahu tadi. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, transfer, cicil boleh. Bismillah, kita mulai. Adakah yang siap berdonasi sebesar 25 juta rupiah untuk saudara-saudara tunanetra dan saudara-saudara di Palestina? Di antara yang hadir pada pagi hari ini, adakah yang siap berdonasi sebesar 25 juta rupiah? Bismillah, ada yang siap donasi 25 juta rupiah? Ada? Waktu terus berjalan, kita percepat, kita hitung mundur.
mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita ikhtiar selanjutnya. Mungkin belum mampu dengan 15 juta rupiah, kita koreksi lagi setengah. Adakah di antara jamaah sini yang siap berdonasi sebesar 5 juta rupiah? Tapi Allahu Akbar, 5 juta rupiah yang pertama, silakan maju ke depan. Masih ada 5 juta rupiah yang kedua. Tapi Allahu Akbar. Lanjut, 5 juta rupiah yang ketiga ada. Silakan ibu maju ke depan. Mungkin masih ada yang mau bekerja hari ini Jumat. Mudah-mudahan Jumatnya menjadi Jumat yang penuh dengan keberkahan. 5 juta rupiah yang kedua, silakan. Silakan bisa menghubungi panitia untuk diberikan nomor rekeningnya. Masih ada 5 juta rupiah yang ketiga ada. Satu menit waktu untuk menunggu 5 juta rupiah yang ketiga. Masih ada 5 juta rupiah untuk saudara-saudara tunanetra dan saudara-saudara kita di Palestina. Silakan, masih ada 5 juta rupiah yang berikutnya. Iyo asmato, moto lah. Ayo asmato lah. Aku moto. Masih ada 5 juta rupiah yang keempat ada.
Kita hitung mundur. 5. Takbir. Yang berikutnya, adakah yang siap berdonasi sebesar 2.500.000 rupiah? Takbir! Silakan Ibu, 2.500.000 rupiah yang kedua. 2.500.000 rupiah. Takbir! 2.500.000 rupiah yang ketiga. 2.500.000 rupiah yang keempat. 2.500.000 rupiah yang kelima. Kalau ada Al-Qur'annya yang belum ditandatangani, nanti bisa minta ditandatangani kembali ya sama Mbak Eci. Tapi dua maju. Ya, foto berdua. Rp2.500.000 masih ada? Silahkan maju ke depan. Bisa foto dikit. Ya, ya. Baik, sambil jalan Rp2.500.000 masih ada? Silahkan. Rp2.500.000 takbir. Allahu Akbar. Silakan Pak. Ya, ini kerjasama berkat dengan driver AGM Fatihullah dan Haji Plus. Ya, saya sebagai alumni Delkan sudah berangkat bersama AGM umroh bulan yang lalu. Saya kira AGM ini sudah termasuk travel umrah yang cukup bagus di Provinsi Bogor. Ini ada Direktur Pemasaran Pak Yusuf. Kalau ada bapak-bapak yang mau ikut umroh, silakan datang langsung dengan beliau. Ya, bisa umroh bareng sama Pak Eji nanti. Masih ada Rp2.500.000 silakan. Rp2.500.000. Kita sambil ikhtiar. Allah Akbar. Takbir.
Sambil menunggu waktu terus berjalan. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk kegiatan Baik, mungkin ada yang mau donasi juga tapi tidak 2.500.000 rupiah, kita buka kembali. Yang mau donasi 1 juta rupiah, silahkan angkat tangannya maju ke depan. Tapi Allahu Akbar. Yang mau donasi 1 juta rupiah boleh silahkan maju ke depan. Siapa saja yang mau donasi 5 juta rupiah, 2.500.000 rupiah, 1 juta rupiah, silahkan maju ke depan. Nanti bisa disampaikan ke panitia besar donasinya, bisa dituliskan langsung. Silahkan. Silakan yang mau donasi 5 juta rupiah, 2.500.000 rupiah, 2 juta rupiah, 1 juta rupiah, silahkan maju ke depan. Yang mau donasi 500.000 rupiah juga boleh, silahkan maju ke depan. Silakan. Yang mau ikut donasi sesuai dengan kemampuannya, 500.000 rupiah, 1 juta rupiah, 2.500.000 rupiah, 5 juta rupiah, silahkan maju ke depan. Sini Pak. Sini Pak ya. ya ya. Yang belum dapat Al-Qur'annya, Bapak Ibu, insya Allah di masjid ini kami mohon doanya supaya Allah berikan kami kemudahan, Allah ridhoi, Allah berkahi kami. Khusus di masjid ini, semua yang donasi berapapun, baik 1 juta maupun 500.000, tetap kami berikan Al-Qur'an. Sedekah sumur Al-Qur'an dari tim Yayasan Iqbal Indonesia, kami berikan Al-Qur'an. Di tempat lain tidak kami berikan Al-Qur'an. Untuk yang donasi 1 juta dan 500 hanya diberikan syal. Tapi di masjid ini khusus kami berikan Al-Qur'an semua. Silahkan maju ke depan. Mudah-mudahan Al-Qur'annya berkah dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin berdonasi Yang belum diminta nanti bisa Pak. sampai tunanetra dan donasi saudara kita di Palestina. Ini cukup antusias dari jamaah Masjid Al-Barakah. Tentu kami selaku pengurus DKM mengucapkan terima kasih kepada Pak Iji dan AUM, ya, PT Anugerah Ubah Mandiri yang sudah dapat memfasilitasi kegiatan ini. Kan ini.
Adik batal. Oh, iya. Kalau yang tadi mau Silakan. Iya. Yang belum dapat aturan mungkin boleh tetap tinggal dulu, nanti masih diambilkan, disiapkan. Ya, cepat. Yuk. Bapak Ibu semua yang belum terima Al-Qurannya, sabar, Al-Qurannya masih diambil di mobil sebentar. Silakan dicatat.